Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Lia dalam mata pelajaran matematika tentang bentuk aljabar, bagian perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Tapi terkhususnya sekarang bagian perkalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, kali, dan bagi suku sejenis dan tak sejenis, kemudian menggunakan sifat perkalian bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah matematika. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, itu adalah perkalian suatu bilangan dengan suku 2 dan suku 3. Rumusnya, untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku. X dikali X tambah K itu sama dengan X dikali X, jadi X pangkat 2, kemudian ditambah K dikali X, jadi hasilnya KX. Kemudian X dikali X tambah Y tambah K, itu sama dengan X kali X, X pangkat 2, kemudian ditambah X dikali Y, X Y, kemudian ditambah K dikali X, jadi KX. Nah, ini dua rumusnya. Sekarang contoh soal. Yang pertama, jabarkanlah bentuk berikut. Pertama, X dikali 4X tambah 5. Nah, untuk ini penyelesaiannya, langsung kita kalikan, kita buka kurungnya, dengan mengalikan yang di dalam kurung dengan variabel X. Jadi, X dikali 4X tambah 5 sama dengan X dikali 4X ditambah X dikali 5. Jadi, hasilnya sama dengan 4X pangkat 2 tambah 5X. Contoh yang kedua, 4X dikali X pangkat 2 tambah 2XY kurang 3Y pangkat 2. Nah, ini juga sama caranya. 4X dikali X pangkat 2, kemudian ditambah 4X dikali 2XY, kemudian ditambah 4X dikali negatif 3Y pangkat 2. Jadi hasilnya 4X dikali X pangkat 2 jadi 4X pangkat 3. Kemudian 4X dikali 2XY itu hasilnya 8X pangkat 2Y. Kemudian 4 dikali negatif 3Y pangkat 2 itu hasilnya 12XY pangkat 2. Sampai sini Bu rasa mengerti. Nah, sekarang perkalian antara dua bentuk aljabar. Yang pertama perkalian suku 2 dengan suku 2. Itu ada dua cara menyelesaikannya, ada dengan hukum distributif, ada juga dengan cara skema. Kalau dengan hukum distributif, itu contohnya, rumusnya, X ditambah A dikali X tambah B, itu sama dengan X, kemudian ditambah, dikali X tambah B, kemudian tambah A dikali X tambah B. Jadi, semuanya dikalikan dengan X tambah B. Jadi, yang kita pecah hanyalah F dan A. Jadi hasilnya X dikali X, X pangkat 2, X dikali B, BX, kemudian tambah A kali X, AX, A kali B, AB. Nah, jadi hasilnya X pangkat 2 tambah. Nah, yang sejenis di sini adalah yang di tengah-tengah, BX dan AX. Jadi bisa kita jumlahkan yang di tengah-tengah. BX tambah AX, jadi A tambah B, keluarkan X-nya, kemudian tambah A kali B. Ini rumus dengan hukum distributif. Kalau dengan cara skema, itu X dikali A, X ditambah P, dikali X tambah Q, itu sama dengan, nah kita kalikan satu-satu. Yang pertama X kali X, X kali X, kemudian X kali Q, X kali Q. Selanjutnya yang P lagi, P dikali X, PX, kemudian P dikali Q, PQ. Nah, sehingga hasilnya X kali X, X pangkat 2, PX dengan QX ini sejenis, jadi bisa kita jumlahkan P tambah Q, X, kemudian tambah P kali Q. Nah, ini rumus dengan cara skema. Jadi hasilnya, kalau ada yang berbeda tanda seperti ini, rumus yang selanjutnya, X tambah P dikali X kurang P. Nah, ini kita lihat, dia sama-sama P. Nah, kemudian variabelnya sama-sama X, cuma tandanya yang berbeda, satu positif, satu negatif. Jadi kita gunakan rumus yang ini. X pangkat 2 tambah P kurang P dikali X tambah
P dikali negatif P. Jadi hasilnya X pangkat 2 dikurang P pangkat 2. Jadi bisa langsung kita buat X tambah P dikali X kurang P itu sama dengan X pangkat 2 kurang P pangkat 2. Nah, ini rumusnya kalau variabel sama, kemudian angkanya sama, cuma tandanya saja yang berbeda. Nah, sekarang perkalian suku 2 dengan suku 3. Itu rumusnya A kali X tambah B, kemudian dikalikan dengan suku 3-nya, itu adalah CX pangkat 2 tambah DX tambah E. Hasilnya sama dengan, kita kalikan satu-satu sama dengan cara kita mengali dengan suku 2. Jadi sini AX dikali CX pangkat 2, kemudian AX dikali DX, kemudian AX dikali E, ditambah B dikali CX pangkat 2, kemudian B dikali DX, kemudian B dikali E. Sehingga hasilnya AX dikali CX pangkat 2 itu hasilnya A kali C kali X pangkat 3. Tambah A kali X dikali DX sama dengan A kali DX pangkat 3. Kemudian tambah A kali X kali E, jadi A kali E kali X, kemudian tambah B kali C dikali X pangkat 2, tambah B kali D kali X, tambah B kali E. Sehingga dapatlah rumus bentuk bakunya A C X pangkat 3 tambah A kali D tambah B kali C dikali X pangkat 2 tambah A kali C tambah B kali D dikali X tambah B kali E. Nah, ini rumus untuk perkalian suku 2 dengan suku 3. Nah, sekarang contohnya. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 3X tambah 4 dikali X kurang 2. Nah, gimana penyelesaiannya? Bisa kita gunakan cara distributif atau cara skema. Hasilnya nanti akan sama. Nah, kalau dengan cara distributif, kita keluarkan satu sukunya kita keluarkan satu. Jadi 3X dikali X kurang 2, kemudian yang 4 dikali X kurang 2. Jadi yang suku yang pertamanya kita pecah. Jadi 3X dikali X kurang 2 ditambah 4 dikali X kurang 2. Sehingga hasilnya 3X kali X, 3X pangkat 2, 3X kali negatif 2, negatif 6X, 4 dikali X, 4X, 4 dikali negatif 2, negatif 8. Sehingga hasilnya yang di tengah-tengah ini bisa kita jumlahkan karena dia sejenis. Jadi negatif 6X tambah 4X hasilnya adalah negatif 2X. Sehingga hasilnya 3X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Itu dengan cara distributif. Nah, kalau dengan cara skema bagaimana? Nah, dengan cara skema kita buat 3. Yang pertama 3 dikali 3X dikali X. 3X kali X. Kemudian masih 3X, 3X kali negatif 2. 3X kali negatif 2. Kemudian ditambah 4 dikali X. 4X. Kemudian 4 dikali negatif 2. Nah, sehingga hasilnya 3X kali X itu 3X pangkat 2. 3X dikali negatif 2, negatif 6X. 4 dikali X, 4X. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Sehingga hasilnya 3X pangkat 2 kurang 2X kurang 8. Nah, cara yang selanjutnya, 3P tambah 2 dikali 3P kurang 2. Nah, ini kita lihat hampir sama dengan rumus yang tadi, yang ketiga. Variabelnya sama-sama 3P, kemudian angka di belakangnya juga sama-sama 2, cuma bedanya yang positif dan negatif. Nah, cara penyelesaiannya, kalau dengan cara distributif, itu kita keluarkan 3P dan positif 2. Jadi 3P dikali 3P kurang 2, ditambah 2 dikali 3P kurang 2. Sehingga hasilnya 9P pangkat 2 kurang 4. Kalau dengan cara skema, nah 3P tambah 2 dikali 3P kurang 2 itu sama dengan 3P dikali 3P tambah 3P kali negatif 2 tambah 3 dikali 2 dikali 3P tambah 2 kali negatif 2. Sehingga hasilnya
9P pangkat 2 kurang 6P tambah 6P kurang 4. Nah, negatif 6P dengan plus 6P itu bisa kita coret atau hasilnya sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya 9P pangkat 2 kurang 4. Contoh yang selanjutnya, 2X kurang 1 dikali X pangkat 2 kurang 2X tambah 4. Caranya di sini dengan cara distributif. 2X kurang 1 dikali X pangkat 2 kurang 2X tambah 4. Nah, kita keluarkan 2X dengan negatif 1. Jadi 2X dikali X pangkat 2, jadi 2X pangkat 3. 2X dikali min 2X, jadi hasilnya min 4X pangkat 2. 2X dikali 4 sama dengan 8X. Kemudian negatif 1-nya. Negatif 1 dikali X pangkat 2, negatif X pangkat 2. Negatif 1 kali negatif 2 plus 2X. Kemudian negatif 1 kali positif 4 sama dengan negatif 4. Di sini yang sejenis yang bisa kita selesaikan. Yang sejenis adalah negatif 4X pangkat 2 dan negatif X pangkat 2. Kemudian 8X dengan positif 2X. Sehingga hasilnya itu adalah 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 tambah 10X kurang 4. Dengan cara skema juga sama. Hasilnya itu adalah 2X pangkat 3 kurang 5X tambah 10X kurang 4. Nah, sekarang coba Ananda kerjakan latihan dari nomor 1 sampai nomor 3 di buku latihan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran selanjutnya.